Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Farah. Kita ketemu di pertemuan pertama akuntansi biaya. Saya mahasiswa NCKU jurusan Business Administration. NCKU di Tainan ya. Jadi saya jauh dari Tainan. Di sini saya mengampu mata kuliah akuntansi biaya dan harapannya kita bisa sama-sama memahami akuntansi biaya. Oke, di pertemuan pertama ini sifatnya saya mungkin hanya lebih menjelaskan akuntansi biaya itu seperti apa dan kedepannya yang akan kita pelajari selama satu semester itu apa saja. Jadi saya tidak berlari terlalu cepat di pertemuan pertama untuk istilahnya terlalu dalam atau langsung menuju ke perhitungan tidak. Jadi saya lebih sifatnya ke perkenalan saja. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada 8 pokok materi besar yang akan saya perkenalkan lah istilahnya di pertemuan pertama ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tapi sebelum kita mempelajari lebih mendalam apa itu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, saya ingin menjelaskan dulu tentang akuntansi secara garis besar. Di sini sudah saya kutip ya dua quote lah istilahnya gitu. Yang pertama, akuntansi selalu bersangkutan dengan informasi keuangan. Jadi kalau yang namanya akuntansi akan selalu berhubungan dengan keuangan, hitung-hitungan. Ya, jadi udah pasti itu. Dan kebetulan namanya mata kuliah kita adalah akuntansi biaya, jelas itu pasti akan perhitungan dan tentang keuangan. Dan akuntansi itu sendiri menyediakan informasi keuangan guna pengambilan keputusan manajerial. Jadi, informasi keuangan yang telah dicatat dalam akuntansi atau direcord dalam akuntansi ini akan digunakan sebagai pengambilan keputusan manajerial. Tentunya perusahaan akan selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang rumit kan. Jadi kita harus bisalah merangkum semua informasi keuangan itu dalam akuntansi dan kemudian akan diinterpretasikan sebagai jalan untuk keputusan manajerial seperti itu. Lanjut. Di sini saya sudah merangkum perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, tentang pemakai utama. Akuntansi keuangan para manajer teras dan pihak luar perusahaan, atau bisa kita bilang pihak eksternal perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen para manajer dari berbagai jenjang organisasi, bisa kita bilang sebagai pihak internal perusahaan. Yang kedua, lingkup informasi. Yang pertama, untuk akuntansi keuangan perusahaan secara keseluruhan, jadi mencakup perusahaan secara global. Sedangkan akuntansi manajemen hanya mencakup bagian dari perusahaan atau bagian kecil dari perusahaan saja, lingkup spesifik. Fokus informasinya untuk akuntansi keuangan berorientasi pada masa yang lalu, historical, sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang atau future. Rentang waktunya akuntansi keuangan kurang fleksibel, mencakup jangka waktu kuartal, tengah tahunan, atau tahunan. Laporan contohnya dari akuntansi keuangan ini adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan kan adanya tahunan atau mungkin setengah tahunan, kuartalan gitu. Jadi memang kurang fleksibel, berbeda dengan akuntansi manajemen yang bisa dari harian bahkan hingga periode 10 tahun, tergantung kebutuhan manajerialnya. Kemudian untuk kriteria bagi informasi akuntansi, akuntansi keuangan itu lebih saklek atau lebih ada batasannya. Untuk mereport ini harus seperti ini nih. Berbeda dengan akuntansi manajemen yang tidak ada batasan. Broad, terserah mau kayak gimana, yang penting manajerial atau orang-orang manajer itu bisa tahu, orang-orang internal itu bisa tahu dan bisa membaca sehingga bisa menginterpretasikan dari laporan akuntansi manajemen tersebut. Disiplin sumbernya, akuntansi keuangan hanya mencakup ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen termasuk psikologi sosial. Isi laporannya, akuntansi keuangan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan, hanya sifatnya rangkuman perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen bersifat terinci mengenai bagian dari perusahaan, mulai dari bagian terkecil misalkan departemental hingga sampai laporan perusahaan secara keseluruhan itu tercakup dalam akuntansi manajemen. Dan sifat informasinya
Untuk akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Jadi harus presisi, karena sifatnya historical, berarti kalau memang di history itu nilainya X, ya harus dilaporkan X. Sedangkan untuk akuntansi manajemen, karena bersifat forecasting atau ramalan atau perkiraan, makanya unsur taksiran dalam informasi adalah benar. Seperti itu. Lanjut ke pokok bahasan 2. Akuntansi biaya, yakni mata kuliah kita semester ini, yang kita pelajari ini, itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya tidak bisa hanya kita golongkan termasuk ke dalam akuntansi keuangan saja ataupun ke dalam akuntansi manajemen saja, tetapi akuntansi biaya adalah bagian dari keduanya. Di sini saya juga udah mengambil quote. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian data, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Jadi ini termnya ya, atau arti harfiahnya akuntansi biaya. Akuntansi biaya mencakup mulai dari pencatatan, kemudian setelah dicatat digolongkan, setelah digolong-golongkan diringkas menjadi lebih kecil atau lebih mudah agar lebih mudah dipahami. Kemudian setelah diringkas disajikan juga tentang pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Di sini kita bisa melihat bahwa definisi pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu itu adalah bersifat historical, merupakan bagian dari akuntansi keuangan, sedangkan penafsiran itu adalah akuntansi manajemen. Dari segi harfiah, definisinya saja sudah mencakup dua hal, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan atau pihak eksternal perusahaan, di mana di sini harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan, dan dalam perusahaan, yaitu harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen, seperti itu. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok: penentuan harga pokok produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Jadi dengan adanya akuntansi biaya, kita bisa menentukan harga pokok produk itu berapa. Kita harus membandrol produk kita itu dengan harga berapa biar orang tuh mau beli, nggak terlalu mahal dan tidak terlalu murah tentunya. Kemudian pengendalian biaya, biar kita bisa mencapai economic of scale, atau bagaimana caranya agar usaha kita bisa efisien. Kita bisa men-tracingnya atau kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan melalui akuntansi biaya. Dan kita juga bisa melakukan pengambilan keputusan khusus. Kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan dari cerminan-cerminan yang lalu, apa yang harus kita lakukan, itu juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan akuntansi biaya sebagai pengambilan keputusan. Di sini yang pertama, penentuan harga pokok, mencatat, menggolongkan, meringkas biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa, bersifat historis, digunakan pihak eksternal perusahaan. Pengendalian biaya, akuntansi biaya bertugas memantau pengeluaran biaya yang sesungguhnya apakah sesuai dengan biaya yang seharusnya keluar. Jadi kita bisa mengontrol kan sebagai tindakan koreksi dan evaluasi pejabat teras internal perusahaan. Pengambilan keputusan khusus, akuntansi biaya bertugas untuk menyediakan biaya masa yang akan datang atau future cost, hasil peramalan yang digunakan untuk kegiatan internal manajemen perusahaan. Seperti itu. Yang ketiga, kita akan lebih mendalam tentang biaya. Biaya itu sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 4 unsur pokok biaya. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Kemudian pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Yang pertama, pengorbanan sumber ekonomi, kita mengeluarkan uang kan. Yang kedua, jelas biaya itu diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Biaya bisa historical, karena kita setelah membeli sesuatu bisa dibilang sebagai biaya, atau kita akan membeli sesuatu, kita akan mengeluarkan biaya, sama aja kan. Dan yang terakhir adalah pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Ketika kita mengeluarkan biaya untuk membeli sesuatu, berarti kita akan punya tujuan tertentu kan. Kenapa kita membeli itu? Nggak mungkin kan kita membeli karena hanya untuk tanpa ada tujuan khusus, tuh nggak mungkin kan. Jadi jelas ada tujuan tertentunya. Ini
Yang keempat, kita mempelajari tentang struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur. Sebelumnya kita harus mengenal 3 term dari perusahaan manufaktur, yaitu IPO. Yang pertama input, kedua proses,